Tuhan, akhirnya kita bisa berkumpul pada saat yang indah ini dengan kita. 6 hari pekerjaan kita sudah kita lewati, banyak berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, kepada kita semua. Bahkan tantangan-tantangan yang kita telah lewati. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah begitu melayani Ibu Golda, Ibu Jeffrey, dan adik kita Isabella yang sudah melayani terlebih dahulu, Ibu Jeffrey dan Ibu Nora yang sudah membawakan lagu begitu baik yang bisa mengangkat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya pada saat yang indah ini merasa senang dan berbahagia saudara, karena berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita sebagai orang Kristen, katanya, harus selalu berbahagia. Kenapa kita harus selalu berbahagia? Karena bahagia itu datangnya dari surga. Kalau saudara-saudara membaca di dalam Alkitab, ada 100 kali kata itu bahagia dan berbahagia itu ditulis. Kalau kita baca satu persatu, hanya orang-orang yang berbahagia yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbahagia. Kalau ada orang yang tidak berbahagia pada sabat yang indah ini, saudara, mari kita doakan agar supaya pada sabat-sabat yang datang kita semua bisa berbahagia, dan akhirnya bila Tuhan datang pada kali yang kedua, kita semua bisa diselamatkan. Amin, saudara. Khotbah saya pada sabat yang indah ini biasa-biasa saja. Saya pikir saudara-saudara sudah tahu semua. Saya hanya mau mengingatkan saja. Dan ini juga menjadi pergumulan saya. Mari kita berdoa bersama-sama agar supaya firman yang kita dengarkan semua ini bisa menguatkan hati kita semua. Tapi sebelum saya melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama mengundang Roh Suci untuk hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Bapa kami di sorga, tak putus-putusnya Tuhan kami datang kepadamu akan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menguatkan kami, menjadi pegangan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan membentangkan firman Tuhan, berikan hikmat dari surga agar supaya dapat menyampaikan ini dengan baik dan bisa dimengerti. Nama Tuhan saja yang memuliakan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema sebenarnya tadi Mazmur 18 ayat 7. Saya akan bacakan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, berteriak minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ini adalah ungkapan Raja Daud waktu dia menghadapi pencobaan, waktu dia dikejar-kejar oleh musuhnya, waktu dia dianiaya oleh bapak menantunya. Tidak ada yang dapat menolongnya. Dia berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Dia berteriak kepada Tuhan. Konteks dalam Mazmur 18 ini, Raja Daud mengalami kesesakan dan kesulitan, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan dia. Dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dia menghibur Raja Daud, tapi dianiaya oleh Daud. Saya bertanya,
berseru waktu menghadapi pencobaan. Raja Daud berseru kepada Tuhan. Banyak orang menghadapi masalah problema kehidupan ini, dia bikin status di Facebook. Facebook tidak bisa menyelesaikan persoalan saudara. Malah orang-orang akan tertawakan kita. Ingat saudara, seruan kita menentukan dari mana bantuan itu akan datang. Amin. Kepada siapa Anda berseru? Raja Daud mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Pertolongan dari Tuhan sangat terbukti. Saya pernah menghadapi problema kehidupan juga, saudara. Saya sangat sedih, mau melawan problema kehidupan ini tidak bisa. Hanya teman tidak bisa diandalkan. Mungkin kita berbuat baik dulu kepada teman kita. Jangan harapkan teman itu akan membalas perbuatan baik kita. Belum tentu. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Waktu kami mau beli rumah, saudara, kemarin banyak teman, saya banyak teman, saudara. Waktu mau pertama membeli, teman-teman, oh ya begini. Tapi pas mau harinya, saudara, buntu kami tidak dapat, tidak tahu kemana, mau bagaimana. Bahkan waktu akhirnya kami dapat rumah, mereka tahu, kita tahu kalau sudah dapat rumah pasti mencari klien, menghindar dari teman-teman saudara, tidak mau memberikan informasi. Teman tidak bisa kita andalkan, hanya Tuhan saudara. Waktu kami dapat klien belum seminggu saudara keluar dari live-in, mereka masa orang live-in bisa membeli rumah? Hanya 1-2 orang di sini yang dari live-in saudara langsung beli rumah. Nah ini bukan rumah. Masa orang live-in bisa beli rumah? Waktu kami dapat klien baru 1 minggu saudara, kita langsung dapat klien. Orang langsung bilang, oh Selvida bawa lari klien dari Serenity. Padahal kita masih kerja di Serenity. Boleh kan masih kerja di situ bawa klien dari Serenity, saudara? Saudara pasti pernah membaca di Facebook. Saya senang melihat kamu susah. Dan saya susah kalau kamu senang. Itu yang terjadi, saudara. Teman tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Tetapi jangan itu menghalangi kita untuk berbuat baik. Berbuat baiklah terus. Karena berbuat baik itu apa, saudara? Bisa mengubah tabiat kita untuk selaras dengan kehendak-Nya. Berbuat baik terus, walaupun kita dikecewakan. Uang pun lain kali, saudara, tidak dapat diandalkan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Amin. Datanglah kepadaku, aku mau menolongmu. Aku sangat mengasihimu. Yesus yang mengendalikan kehidupan kita. Bagi saya secara pribadi, saya secara keluarga, saya percaya hidup saya sekarang ini karena kuasa Tuhan. Itu terjadi karena kasih-Nya kepada saya dan keluarga saya. Dan saya percaya itu juga yang terjadi kepada saudara-saudara. Amen. Kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita telah Dia berikan kepada kita semua. Kenapa
bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur? Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, ini pengalaman Raja Daud. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sebab apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini perkataan Raja Daud. Aku benar-benar menyadarinya. Saudara, kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dialah yang membentuk kita. Dia bukan hanya membentuk kita, tetapi dia juga akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang limpah. Berkat apa saja yang dia berikan kepada kita? Janji apa yang dia berikan kepada kita? Ini menjadi ayat yang kita hafal semua. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepada siapa hidup yang kekal ini Dia berikan? Apakah Dia berikan kepada semua orang? Tidak. Hanya orang yang percaya kepadanya. Hanya orang yang percaya dengan janji-janjinya. Percaya saudara dengan janjinya? Keselamatan itu menjadi bagian kita kalau kita percaya kepadanya. Saya ini golongan darah B. Orang katakan kalau golongan darah B itu kuat menghadapi sakit penyakit. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi benar itu apa yang terjadi kepada saya. Saya nggak pernah sakit. Paling sakit cuma sakit hati ya. Betul itu, sakit hati ya. Tapi sakit-sakit kadang sudah paling pilek, kadang sakit. Tetapi katanya apabila sakit bisa lewat. Itu yang terjadi kepada saya, saudara. Waktu saya masih muda, masih dulu, hampir saya mati. Saya sakit, dan dokter yang mendiagnosa saya, Ibu Pendeta Sarjono kenal, mantri lengke punya istri, Mona Bogor. Dia bilang, kasih makan dia yang enak-enak. Apa itu artinya? Kasih makan aja, yang enak-enak. Mama, orang tua, keluarga nangis. Saya berpapasan dengan mereka, menangis mereka. Apalagi mama saya. Tetapi atas kebaikan om saya, Om Boy Frans, dia waktu itu bendahara di Minas Utara dan menjabat bendahara Uni waktu itu. Dia merujuk saya ke klinik klinik Advent yang dulunya di Jalan Bethesda. Saya dirujuk sana, dokter Lisa mungkin pendeta kenal. Dia kasih obat. Waktu dia kasih obat 1 minggu, ada perubahan dengan obat yang dia kasih. 2 minggu ada perubahan. Akhirnya dikasih obat yang 1 bulan. 3 bulan kemudian saya dinyatakan sembuh. Dan 4 bulan saya sembuh. Dokter Lisa tanya kepada saya, obat apa yang kita ada kasih pada? Yang saya tahu ternyata cuma 2 macam, obat yang merah muda dan obat coklat. Cuma itu. Kalau dokter nak percaya, lihat aja di buku pasien. Dokter kan bisa lihat di sana. Saudara, dia geleng-geleng. Saya akhirnya peristiwa ini saya tidak pernah lupakan. Saya tidak pernah lupakan karena kuasa yang Tuhan telah berikan kepada saya. Sebagai
sebagai orang Kristen, kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bisa jatuh. Semua di dalam kehidupan ini, jalan kaki pun itu, saudara. Tadi yang dipelajari di sekolah sahabat, jalan kaki itu karena kuasa Tuhan kita bisa selamat, saudara. Lain kali saya bertanya-tanya dalam hidup ini, kenapa banyak orang yang tak mengandalkan Tuhan, tapi hidupnya baik-baik saja. Tantangan-tantangan kehidupan ini kita memerlukan Tuhan. Tuhan katanya mencintai kita tanpa syarat. Saudara dan saya sangat dikasihi. Kenapa dia mencintai kita? Kenapa dia mencintai kita? Karena kita ini adalah ciptaannya. Karena kita ciptaannya. Coba saudara bikin sesuatu, rakit sesuatu yang bahan-bahannya sudah ada. Anda rakit itu, lalu selesai. Apa yang terjadi? Oh, Anda bangga-banggakan ini. Ya kan? Kalau perlu minta pujian dari orang-orang, itulah Tuhan. Karena dia menciptakan kita, sehingga dia mengasihi kita. Kita ini kadangnya sangat unik. Yang dia izinkan dengan supaya kita ini ada hubungan terus dengan dia. Dia menginginkan kita selalu mempunyai hubungan dengan dia. Berdoa merupakan tanda bukti kita dekat dengan Tuhan. Dia sangat mencintai kita. Saudara, dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Masakan dia akan menyia-nyiakan pengorbanannya ini? Dia sangat mencintai kita. Dia mau memberkati kita dengan berkat-berkat yang limpah. Saudara tahu, waktu kita bermohon kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan telah mendengar permintaan kita. Seperti Raja Daud katakan di dalam Mazmur 44 Mazmur 4 ayat 4 bagian B, Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Tuhan mendengar seruan kita. Dan itu juga berlaku kepada kita. Tuhan mendengar seruan kita. Ini ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan akan memberikan kepada kita. Tetapi memang apa sehingga Tuhan tidak memberikan? Kita tahu pelajaran ini. Kenapa Tuhan tidak berikan? Karena dosa-dosa kita. Dosalah yang mengganjal berkat itu kepada Tuhan. Saya nak membahas itu. Saudara tahu, nanti lain kali kita akan membahas itu. Saudara tahu, waktu kita memohon kepada Tuhan, Dia langsung memberikan kepada kita. Tetapi kenapa Dia tidak mau memberikan sekarang ini, waktu kita meminta kepadanya? Waktu saudara meminta, Tuhan dengar, Tuhan akan berikan. Tapi kenapa Tuhan tidak berikan sekarang ini? Mungkin Anda lelah, capek, mengadu nasib. Tapi percaya, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Tuhan biarkan cobaan-cobaan itu kepada kita, agar supaya kita apa, saudara? Menjadi emas yang murni. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk melewati semua ini, agar supaya kita bisa menjadi emas yang murni. Jadi saudara, bila kita menghadapi pencobaan, jangan pernah sedih, jangan pernah kendur, terus bersemangat. Dia tahu bagaimana capek dan lelahnya kita menghadapi semua ini.
Dia tidak mengangkat problema-problema dalam kehidupan kita. Tetapi, apa saudara? Dia membiarkan itu dan melindungi kita agar supaya kita kuat. Karena kenapa saudara? Waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tak beri. Dia sementara menempa kita untuk mendapatkan berkat itu. Saudara, untuk menikmati berkat-berkat yang limpah, banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi. Saudara pikir, contoh aja lah saudara Boy yang sudah sukses, sudah di puncak. Apakah habis cobaan dan godaan saudara Boy? Masih ada. Karena untuk menikmati berkat-berkat yang limpah itu, saudara, banyak tantangan yang bisa menjatuhkan kita. Makanya Tuhan tempa dulu kita ini agar supaya kita di puncak kenikmatan itu kita sudah tahu. Jadi sungguh hebat ini Tuhan kita, saudara. Jadi bagi saya, apabila saudara-saudara melewati kerikil-kerikil yang tajam, jangan pernah kendur. Tuhan menolong kita untuk melewati semua itu. Jangan pernah kecewa. Ingat saudara, semua itu terjadi diizinkan oleh Tuhan agar supaya kita bisa kuat bila menikmati berkat-berkat yang menjadi ibadah kita. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana kita melewati kerikil-kerikil ini agar supaya kita bisa jadi kuat? Bagaimana kita bisa kuat menghadapi kerikil-kerikil ini? Satu, kita harus mengakui kita adalah manusia berdosa, kita adalah manusia tidak berdaya, kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita selalu harus bergantung kepada Tuhan walaupun menghadapi pencobaan ini. Jangan coba-coba dengan kekuatan sendiri. Kita mungkin sering kecewa, kita mungkin jatuh bangun, kita mungkin disepelekan. Tetapi ingat, Tuhan biarkan semua terjadi kepada kita agar apa saudara? Iman kita jadi lebih kuat menghadapi apabila kita sudah di atas nanti. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kecewa itu sakit memang saudara. Kecewa sakit. Tetapi kita sebagai manusia berdosa, kita ada Tuhan yang begitu kuasa, hebat. Serahkan semuanya itu kepadanya. Tuhan tahu segala-galanya, saudara. Apa yang terjadi di dalam hidup ini, kebutuhan kita, Tuhan tahu. Apalagi pikiran-pikiran kita mau kemana, betul-betul kita mau begini yang benar atau enggak, Tuhan tahu. Tuhan tahu pikiran kita. Oh Tuhan, saya mau datang kepadamu. Dusta ini Paulus itu. Saudara, dia tahu saudara. Mau kemana? Apa benar-benar Tuhan? Saudara, keinginan kita juga saudara. Walaupun liku-liku, Tuhan tahu betul atau enggak keinginan kita. Pendeknya, Tuhan tahu semua yang apa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan katanya selalu menolong kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang hancur jiwanya. Beberapa hari yang lalu pendeta pergi ke luar Mazmur membacakan ayat ini. Pendeta membacakan ayat ini. Ayat ini memberikan harapan dan kekuatan kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia mau menyertai kita. Bahkan dia akan menyertai kita. Tetapi dia juga akan menolong kita. Sedih memang menghadapi semua ini. Tetapi semua itu Tuhan biarkan untuk mengubah tabiat kita. Apalagi yang bisa membuat supaya kita kuat
agar supaya menghadapi kerikil-kerikil yang tajam ini kita bisa kuat, berdoa. Berdoalah selalu kepadanya. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan cuma berdoa, cuma dilakukan itu. Berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan dibuka 1 kali 24 jam. Nggak pernah tutup. Ada masalah apa dalam kehidupan ini? Berdoa. Lagu bilang Tuhan hanya sejalan doa. Berdoa terus kepada Tuhan. Kenapa Yesus bisa menghadapi tantangan dan cobaan atau aniaya yang begitu besar? Aniaya. Takut. Karena kenapa saudara? Hanya doa. Karena doa dia bisa kuat. Tuhan telah berikan jalan kepada kita. Berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah sendiri. Berdoa saja. Tuhan tahu semua isi hati kita. Ya, pada pagi-pagi benar Yesus berdoa sehingga dia bisa kuat menghadapi cobaan di cabik-cabik tubuhnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nyatakan kepada berdoa saudara. Nyatakanlah keinginanmu. Dia akan memelihara hati kita. Jika ada masalah, hanya berdoa. Bila menghadapi kerikil-kerikil ini dengan doa, kita bisa melewati semuanya itu. Yang ketiga, membaca firman Tuhan. Hanya gereja Advent, saudara, yang disuruh oleh organisasi gerejanya, yang disuruh-suruh untuk belajar firman Tuhan melalui buku sekolah sabat. Nah, ada di gereja lain, saudara. Apa ada di gereja lain? Nah, ada, cuma ada di gereja. Kenapa? Karena dengan mempelajari firman Tuhan, kita bisa dikuatkan, kita bisa diberikan penghiburan. Hari Rabu kemarin saya katakan, kita sebagai tua-tua gereja, ajak itu anggota semua untuk belajar firman Tuhan. Kita punya gereja, kita beli langsung dari Indonesia dengan mahal, saudara itu. Dengan kita belajar sekolah sahabat, belajar renungan firman tiap hari, saudara. Orang Manado bilang, tidak gampang meraju kalau kita selalu membacakan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, nak gampang meraju, nak bakal lain itu di gereja, saudara. Hanya orang yang nak belajar pelajaran firman Tuhan, saudara. Jadi, mari belajar firman Tuhan. Saya teringat peristiwa di Sampit. Di Sampit ini, waktu IX harus pulang orang-orang yang di Sampit itu, saya boleh bilang ini, permusuhan di Sampit, orang pribumi, orang sama orang-orang di luar yang sudah menghina mereka. Ada satu cerita di sana, saudara. Ada satu keluarga, istrinya Kristen. Sorry saya mengatakan ini, suaminya bukan Kristen. Setiap hari istrinya itu dianiaya karena mempelajari firman Tuhan. Pagi, sore pasti mau belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan dia selalu dianiaya oleh suaminya. Oh, berapa lama itu tidak dibilang. Tapi tiap hari sudah dipukul, diinjak katanya, dibuang. Tapi istrinya masih sayang kepadanya. Wah, kalau orang Manado dia tendang itu lagi begitu, saudara. Tapi satu kali waktu
suaminya itu harus meninggalkan Kalimantan. Tapi istrinya karena sayang dia, ranselnya ditaruh Alkitab di dalam situ. Ini apa ini? Alkitab, bawa. Dia tidak tahu karena sudah terdesak harus keluar jam itu. Dia bawa ranselnya itu pergi keluar, mau pergi di pelabuhan. Karena di tempat sana dikumpulkan. Di perjalanan truknya dihadang oleh orang-orang pribumi, orang Dayak. Dikawal oleh tentara, berapa tentara. Waktu dihadang dikatakan, turunkan orang-orang itu. Oh, tentara tidak mau, saudara. Tapi sementara negosiasi, satu persatu mereka sudah mati satu-satu. Nah, dia tahu dari mana ini. Teng mati. Akhirnya tentara itu lari. Bagaimana dengan suami ini? Dia bersembunyi di antara orang-orang yang sudah mati, saudara. Dia berdoa. Oh Tuhan Yesus, Allah istriku. Tolonglah aku, Tuhan Allah istriku. Aku percaya kepadamu, Tuhan Allah istriku. Selamatkan aku, Tuhan Allah istriku. Lihat, saudara, firman Tuhan yang menguatkan dia. Akhirnya orang itu selamat, saudara, sampai di pelabuhan. Teman-temannya sudah tergeletak di sana. Lihat kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi umatnya, saudara. Bacalah selalu firman Tuhan. Siapa yang di sini membaca firman Tuhan tiap hari, saudara? Tantangan bagi kita. Saya lain kali lewat, saudara. Pelajaran sekolah Sabat, saya rofol satu kali itu di hari Jumat. Tapi daripada nak belajar sama sekali, mari belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan bisa menjadi penghiburan kita. Di dalam ini, Yesaya 14:41 ayat ini 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan membimbing engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanannya ini telah terbukti. Apa, saudara? Membantu Petrus. Tangan kanannya terbukti. Dan tangan kanan yang ini juga siap membantu saudara dan saya. Dia akan datang kepada saudara untuk mengangkat Anda. Sekarang Yesus memanggil kita. Dia mau kita hidup dengan dia selalu, saudara. Ingat, dia selalu dekat dengan kita. Mau selalu menolong kita. Mungkin Anda sekarang sementara dibenci orang. Mungkin Anda sekarang sedang disepelekan orang. Mungkin keluarga Anda mencempelekan Anda. Jangan takut, saudara. Tuhan yang begitu besar, Tuhan Allah Bapa kita, sanggup menolong saudara. Dia akan memberikan penghiburan selalu kepada saudara. Kekuatan yang begitu besar. Akhirnya pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, saudara, adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Begitu hebat ini Tuhan kita, saudara. Dia rancang semua ini untuk kebaikan kita, agar supaya apa, saudara? Tadi saya katakan, kita menjadi emas yang murni. Emas itu harus bagaimana ini? Siapa yang pernah emas? Kamu Manado bilang ditumbuh-tumbuh, digosok-gosok. Itulah Tuhan sementara membentuk kita untuk jadi emas yang murni. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa menghadapi kehidupan ini. Tuhan selalu akan menolong kita. Akhirnya,
Mari, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia selalu menolong dengan kita. Apabila kita menyambut akan panggilannya ini, Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Renungan ini sampai di sini. Kiranya renungan ini bisa menguatkan kita. Kita selalu berserah kepada Tuhan. Dan bila Tuhan datang kali yang kedua, kita semua diselamatkan. Ini adalah harapan dan doa kita semua. Amin.